Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agus dengan NIM 106230055. Program studi Hukum Tata Negara 3A, mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Zaki SAG MAG. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi sedikit terkait dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Tugas ini bertujuan untuk ujian tengah semester dengan cara mata tertutup. Baik, di sini saya ingin membacakan pengertian dari Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani, Burhani, Irfani merupakan suatu metodologi atau cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, Bayani. Bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan kitab suci Al-Quran dari lahir ilmu fikih dan ilmu kalam. Sedangkan Buryani adalah metode berpikir yang berlandaskan runtutan nalar logika dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologi, fisika, dan kimia. Selanjutnya yang ketiga yaitu Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan, dan Irfani inilah lahir dari ilmu tasawuf. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori kebenaran. Ada 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori kesepakatan. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut disepakati, dipersaksikan. Sebelum kita lahir di dunia, kita juga dipersaksikan tentang Tuhan. Yang kedua, teori korespondensi. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut dapat diverifikasikan atau dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, teori koreferensi. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut logis di mana hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya masuk akal. Selanjutnya, teori pragmatisme. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut memberikan kemanfaatan secara real dalam masyarakat. Ada konsep ma'ruf, sesuatu yang disebut benar karena telah menjadi bagian dari kebaikan adat dalam masyarakat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang eksistensi, keberadaan, dan hakikat realistis. Secara sederhana, ontologi mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana kategori-kategori dapat dikelompokkan. Contoh, ontologi dalam filsafat bertanya tentang apa itu ada. Misalnya, apakah objek seperti meja memiliki keberadaan yang sama dengan ide atau konsep. Selanjutnya, yang kedua, epistemologi adalah cabang-cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh dan batas-batasnya. Contoh epistemologi ketika kita mempertanyakan sumber pengetahuan ilmiah seperti bagaimana data penelitian dihasilkan dan divalidasi. Selanjutnya yang ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai termasuk etika dan estetisnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan indah. Contoh aksiologi ketika kita mendiskusikan apakah tindakan korupsi dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Contoh yang selanjutnya, ketika kita menilai sebuah seni, kita juga menerapkan prinsip aksiologi untuk menentukan keindahan atau nilai estetisnya. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.